Ya, apa kabar mahasiswa sekalian? Di sini adalah materi kita week 10 untuk reconnaissance atau footprinting. Outline-nya adalah yang pertama itu konsep, kedua metodologi, ketiga tools, keempat confirmation, dan kelima penelitian testing. Adapun objektif yang harus kita ketahui adalah pertama kita harus mengerti apa itu footprinting konsep, kemudian menggunakan search engine untuk melakukan footprinting, Google hacking, dan lain-lain. Kita masuk di konsep. Footprinting. Footprinting itu adalah sesuai dengan bahasanya itulah pencarian jejak. Jadi semacam cari jejak digital, bisa juga kita cari jejak itu misalnya dengan mencari di internet, dengan googling seperti itu untuk membantu kita menemukan informasi-informasi penting tentang target. Jadi kita mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk kita susun nantinya menjadi strategi untuk menyerang atau ethical hacking seperti itu. Pertama kita kumpulkan informasi-informasi pada jaringan, kemudian kita kumpulkan informasi pada sistem, lalu kita mengumpulkan organisasi strukturnya, dan kita juga bisa lakukan secara pasif. Jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan target ya, kita bisa mencari di internet dan lain-lain, atau bisa juga dengan menggunakan footprinting yang aktif. Jadi kita berinteraksi secara direct ya, terhubung langsung. Misalnya dengan melakukan WHOIS, melakukan DNS query dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita bisa melakukan social engineering. Kita bisa mendapatkan atau mengumpulkan informasi dengan melakukan rekayasa sosial. Kita bisa melakukan pendekatan seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian metodologinya. Nah, di sini kita ada beberapa metodologi yang dapat digunakan untuk footprinting. Pertama search engine, kemudian advanced Google hacking teknik, website, email, dan lain-lain. Untuk search engine sendiri sudah cukup banyak ya, kita bisa tinggal cari di internet informasi-informasi yang ada, kemudian kita bisa cari juga informasi untuk web domain atau TLD, kemudian kita bisa tebak operating system yang digunakan di server itu apa aja, bisa menggunakan Shodan. Kemudian kita bisa lakukan people search juga atau social networking untuk mencari tahu siapa-siapa aja orang yang bekerja di tempat itu. Kemudian bisa dapatkan informasi dari sejumlah peringatan tentang informasi up to date. Dan untuk bagian Google hacking juga kita ada tekniknya di XPDB, jadi kita bisa gunakan semacam Google Docs seperti itu ya, kita bisa customize query-nya untuk mengumpulkan informasi yang lebih sensitif seperti itu. Kemudian kita juga bisa lakukan website printing dan menggunakan web spider atau crawler untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, nantinya informasi ini kita bisa gunakan untuk rekayasa sosial atau social engineering attack. Bisa juga dengan melakukan web mirroring, kita bisa menggunakan tools data track yang paling umum digunakan. Jadi website target itu akan kita duplicate dan kita mirror seperti itu. Jika ada metadata untuk dokumen publik, toolsnya bisa menggunakan metagofil. Jadi file-file yang ada di internet itu, misalnya di public dokumen itu ya, itu semua sudah ada metadatanya. Jadi metadata itu semacam informasi yang tersimpan pada file itu. Jadi untuk menginformasi itu kita bisa menggunakan tools seperti misalnya metagofil seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengumpulkan informasi dari email header. Jadi kita bisa lihat misalnya sender email servernya apa, kemudian IP addressnya apa, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk di bagian WHOIS. Di WHOIS ini yang cukup paling umum ya digunakan untuk footprinting. Kemudian untuk referensinya ada di sini, lalu untuk IP geolocation information juga kita bisa dapatkan informasi atau footprinting dari internet menggunakan IP geolocation. Bisa juga mendapatkan informasi footprinting dari DNS information, atau juga bisa menggunakan traceroute. Dan yang paling penting juga adalah
di social engineering. Jadi kita bisa melakukan teknik rekayasa sosial untuk memanipulasi perilaku interaksi manusia. Nah, harapannya adalah kita bisa mengekstrak atau mengumpulkan informasi-informasi sensitif, misalnya kartu kredit, username dan password, dan lain-lain. Untuk tools yang digunakan itu ada seperti Martego di open source intelligence ya, OSINT digunakan untuk forensik, kemudian ada ReSourceNG, ada Voca, kemudian ada OCR framework, dan untuk countermeasure-nya kita harus bisa mengantisipasi misal dan melindungi informasi sensitif, misalnya melakukan konfigurasi server dan device yang baik untuk mencegah adanya potensi kebocoran data ya. Kita bisa tahu ya, beberapa berita-berita memberitakan bahwa banyak server-server yang katanya sudah canggih namun tetap bisa data bocor seperti itu, karena untuk mendapatkan informasi yang bocor itu tidak hanya dengan cara aktif saja dengan cara menyerang servernya, tidak, tapi juga bisa dengan cara pasif, misalnya dengan pendekatan ke orang-orangnya seperti itu, dengan mencari di link-link server yang tidak aman tapi terhubung ke server target seperti itu. Jadi bisa secara tidak langsung ya dengan pasif. Jadi kita bisa lakukan restriksi atau pembatasan. Kemudian tahapannya di footprinting untuk kegiatan pentest itu juga ada beberapa. Misalnya kita pertama tentunya harus dapat authorization ya, kita harus dapat izin dulu dari si pemilik server untuk bisa melakukan percobaan footprinting pada kegiatan pentest. Kemudian ada laporannya itu harus berisi misalnya detail dari karyawan, loginnya di mana, dan lain-lain. Bisa juga berisi informasi selain password. Kemudian untuk tugas silahkan dikerjakan mandiri. Untuk referensinya ada di SiConceal. Terima kasih.